Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Kita ketemu lagi dalam mata kuliah Teknologi Nanopartikel. Nah, hari ini saya akan membahas tentang aplikasi nanopartikel dalam bidang kosmetik, yaitu dalam bidang pembuatan krim tabir surya. Sebelumnya akan saya share screen dulu. Nah, apa sebenarnya kosmetik itu? Jadi kosmetik adalah produk perawatan dan perlindungan kulit. Nah, salah satu bentuk kosmetik ini adalah tabir surya atau sering orang menyingkatnya atau menyebutnya sunscreen. Nah, ini sebenarnya digunakan untuk melindungi kulit dari bahaya paparan sinar UV. Kenapa? Karena UV ini berperan dalam proses penuaan kulit. Nah, UV ini menghasilkan radikal bebas. Jadi radikal bebas itu apa? Radikal bebas itu atom atau molekul satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan. Jadi suatu molekul atau atom yang mempunyai elektron-elektron tidak berpasangan. Jadi dia sifatnya labil. Seperti manusia, kalau manusia belum berpasangan juga labil. Begitu juga dengan elektron. Nah, ini sumber radikal bebas ini ada dua. Dari luar itu paparan sinar UV matahari, asap rokok, kemudian polusi. Terus kemudian yang dari dalam itu hasil metabolisme dalam tubuh. Jadi ternyata tubuh kita itu juga menghasilkan hasil metabolisme. Nah, namanya itu ROS, reaktif oksigen spesies. Nah, adanya reaktif oksigen spesies ini dia dihasilkan dari stres oksidatif dalam tubuh. Jadi tubuh itu mengalami stres oksidatif. Nah, kalau tubuh kita mengalami stres oksidatif itu menghasilkan radikal bebas dan otomatis ini berada membuat pada penuaan dini. Makanya orang-orang yang stres ibaratnya ada masalah dipikirkan banget sampai stres itu kelihatan cepat tua memang. Kenapa? Karena banyak radikal bebas di dalam tubuhnya. Nah, kali ini nanopartikel itu banyak dimanfaatkan pada tabir surya. Fungsinya untuk apa? Untuk mengeblok sinar UVA dan UVB. Nah, di sini sinar UVA itu berperan dalam aging atau penuaan, terus kemudian UVB mengakibatkan efek burning atau efek seperti terbakar sinar matahari. Misalkan kayak Anda dari pantai kayak gitu, ada efek terbakar sinar matahari itu akibat dari UVB. Nah, di sini makanya dibutuhkan yang namanya tabir surya atau yang namanya sunblock kalau orang sering bilang. Nah, tabir surya ini jika di dalam tulisannya ada tulisan broad spectrum, ada dua. Jadi ada yang hanya tabir surya melindungi dari UVB saja, terbakar sinar matahari. Ada yang tabir surya broad spectrum atau tabir surya dengan spektrum yang luas. Misalkan tabir surya yang dihasilkan yang ada di krim-krim merek terkenal yang harganya mahal itu bisa jadi dia karena spektrumnya luas. Karena kenapa spektrumnya bisa dikatakan luas? Dia tidak hanya melindungi dari sinar matahari UVB saja, tetapi dia juga UVA. Nah, selama ini tabir surya itu menggunakan senyawa TiO2 dan ZNO yang digunakan sebagai pengeblok sinar UV. Nah, besarnya nilai pengeblokan ini dikenal sebagai SPF yang sering Anda temukan pada kosmetik-kosmetik. SPF ini singkatannya apa? Sun Protection Factor. Nah, nilai SPF yang terkandung dalam sebuah produk itu dia menentukan waktu yang dibutuhkan untuk melindungi kulit dari dan persentase penyerapan sinar UV. Misal SPF 15. Ini dapat menahan 93% UV. SPF 30 97%, SPF 50 98%. Jadi sebenarnya mulai dari SPF 15 saja sudah berhasil mengeblok sinar UV, tetapi durasinya tentu berbeda berdasarkan nilai SPF-nya. Nah, di sini faktor ketahanan itu dikalikan dengan 10 menit, artinya dia waktu paparan antara sinar matahari dengan kulit. Nah, sehingga
Di sini yang dinamakan SPF 15 itu dia bisa memberikan ketahanan selama faktor 10 menit tadi dikalikan 15 sama dengan 150 menit. 150 menit itu kalau dikonversi ke jam itu 2,5 jam. Sedangkan SPF 25 itu faktor ketahanannya 25 kali 10, 250 menit atau 4 jam 10 menit. SPF 30 itu 10 kali 30 menit, 300 menit, sama dengan 5 jam. SPF yang tinggi, SPF 50 memberikan ketahanan 50 kali 10, 500 menit atau 8 jam lebih. Nah, ini di slide ini salah satu contoh produk krim dari Esquito. Ini krim mata. Krim mata pun juga mengandung anti UV ya di sini. Ini kita tahulah Esquito harganya mahal. Nah, dia juga mengandung titanium dioksida. Anda sebagai orang kimia ataupun orang teknik kimia yang melek akan senyawa-senyawa, jadi ketika Anda jangan tertipu. Wah, mentang-mentang produknya mahal, pasti kandungannya bagus. Belum tentu. Anda lihat dulu isinya. Kalau produk murah pun sudah ada titanium dioksida ataupun kandungan yang lain, kandungan alam yang lain, misalkan ekstrak minyak atau seed extract atau rice extract seperti itu ada TiO2-nya atau ada ZNO-nya, itu bisa menyerap sinar UV. Nah, ini pada produk Wardah di sini lihat kalian, di sini ada titanium dioksida nano. Jadi TiO2-nya ada dua bentuk, TiO2 biasa sama di sini TiO2 biasa yang saya garis hitamin ini sama TiO2 nano. Jadi TiO2-nya sudah diubah dalam bentuk nano. Terus ada ZNO. Ada ZNO, terus kemudian ada iron oxide atau besi oksida. Nah, ini juga bisa digunakan untuk mengeblok sinar UV. Ada lagi nih produk Nivea, lihat di sini juga ada titanium dioksida. Rata-rata tabir surya itu menggunakan titanium dioksida untuk mengeblok sinar UV. Nah, ini nanti kadang ada yang menggunakan dua fungsi, yaitu titanium dioksida biasa sama titanium dioksida dengan ukuran partikelnya nano, yaitu nano titanium dioksida, untuk mempertajam sunblock-nya, artinya untuk meningkatkan kemampuan sunblock menahan sinar matahari. Nah, ini di sini nano emas itu ternyata bisa digunakan untuk bahan tabir surya. Dari beberapa penelitian banyak dilakukan, bahannya gampang. Di sini di penelitian larutan HAUCl4, kemudian reduktornya natrium sitrat, terus dimodifikasi atau distabilisasi dengan senyawa oktil parametoksisinamat. Pertanyaannya, kenapa menggunakan oktil parametoksisinamat? Karena berdasarkan hasil pengecekan di UV pada penelitian sebelumnya, oktil parametoksisinamat ini dapat menyerap sinar UV dengan spektrum yang panjang, yaitu pada 200 sampai 370 nanometer. Saya ingatkan lagi, dalam pencahayaan ini ada beberapa spektrum. Ya, yang pertama UV itu pada 200 sampai 400 nanometer, kemudian visible. Visible itu vis pada 400 sampai 800 nano, terus kemudian gelombang IR. Nah, di sini si metoksisinamat, oktil metoksisinamat itu dia bisa mengeblok sinar UV pada panjang gelombang 200 sampai 370 nanometer ini. Jadi spektrumnya lebar. Nah, di sini syarat tabir surya itu dapat menyerap sinar UV pada 290 sampai 320 nanometer. Jadi Anda lihat di sini syarat pokok tabir surya itu dapat menyerap sinar UV pada 290 sampai 320 nano. Sedangkan di sini para metoksisinamat itu bisa mengeblok pada panjang gelombang 200 sampai 370 nanometer. Jadi lebih lebar daripada syarat utama untuk tabir surya. Nah, di sini di penelitian ini nano emasnya dibuat dengan berbagai macam variasi konsentrasi, yaitu dari 5 ppm sampai dengan 30 ppm dengan interval masing-masing 5 ppm. Jadi 5, 10, 15, 20, 25, dan 30 ppm. Nah, ini larutan yang ditambahkan parametoksisinamatnya itu cukup sebanyak 1,7 mili saja dengan konsentrasi 17 mikrogram per liter.
Nah, ternyata tabir surya itu juga untuk menentukan nilai 30, SPF 30, SPF 25, SPF 50 itu ada uji aktivitasnya. Nah, ini menggunakan alat UV vis. Nah, dengan menggunakan UV vis itu dapat diketahui karakteristik dari serapan sampel tabir surya. Nah, ini pada panjang gelombang, tadi syarat utamanya 290 sampai 320 nanometer. Nah, ini perhitungan nilai SPF-nya. Nilai SPF sama dengan CF itu faktor koreksi. Dari absorbansi pada UV vis pada panjang gelombang 290 sampai 320 nano kali efektivitas eritema atau EE kali intensitas. Nah, di sini kok ngeheng ya? Saya next kok nggak bisa. Oke. Di sini nilai efektivitas eritema dan intensitas itu bentuknya konstanta pada panjang gelombang 290 sampai 320 nanometer. Nah, ini konstantannya. Jadi ketika pada gelombang 290 nanometer itu nilai konstantanya 0, EE kali I yang berupa konstanta tersebut nilainya 0,015, pada 295 0,0817 dan sebagainya sampai pada 320 nano nilainya 0,018. Ini konstanta, jadi nilainya tetap, nanti tinggal untuk menghitungnya tinggal mengalikan. Nah, contoh cara menguji kandungan SPF tabir surya. Nah, misalkan Anda ingin mengetahui ada sebuah krim tabir surya mengklaim dirinya ini SPF-nya tinggi, SPF 30 seperti itu. Anda bisa menguji sendiri caranya dengan 0,5 gram atau setengah gram dari sampel tabir surya tadi, Anda masukkan ke dalam labu ukur 50 ml, kemudian Anda tambahkan pelarut, etanol dan kloroform 1:1. Artinya berarti etanol Anda pakai 25 ml, kloroformnya Anda pakai 25 ml, sehingga volumenya 50. Nah, setelah itu Anda kocok sampai homogen, sampai larut semua. Terus diukur absorbansinya dengan spektrofotometer UV pada panjang gelombang 290 sampai 320 nanometer tersebut dengan interval 5 nanometer. Jadi 290, 295, 300, 305 dan sebagainya. Caranya seperti itu. Nah, ini tadi dari hasil penelitian dan pembahasan pada pembuatan tabir surya menggunakan nano emas terstabilisasi parametoksisinama tadi didapatkan bahwa jadi diuji dulu kadar UV-nya, kadar SPF-nya, sinar UV serapannya dulu. Ini serapan sinar UV pada nano emas itu sekitar 220 nano. Yang lain enggak. Panjang gelombang maksimumnya di sini di grafik sekitar 220 nano. Ini nano emas saja. Kalau oktil parametoksisinama, dia lambda maksimumnya pada sekitar 300 sampai 320. Di sini Anda bisa lihat. Nah, kalau yang ini pada 200 lebih, yang satu pada 300 lebih. Jadi, kalau ini digabungkan, ini bisa menjadi kombinasi krim tabir surya yang efektif. Nah, kemudian ini hasil penelitiannya, nilai SPF nano emas, bukan nilai SPF-nya ya di sini ya, ini itu nilai koreksinya 0,67 sampai 6,18. Terus kemudian ketika dikalikan faktor koreksi EE kali I tadi, hasilnya ini yang menggunakan nano emas 5 ppm itu 19,21, emas 10 ppm nilai SPF-nya 20, 15 sekitar 22 dan sebagainya. Sampai dengan jika menggunakan nano emas dengan konsentrasi 30 ppm, nilai SPF-nya itu meningkat menjadi 27. Dan ini ditunjukkan pada grafik ketika nano emas digabungkan dengan oktil parametoksisinama tadi, kita lihat, jadi spektrum panjang gelombangnya menjadi luas. Dia menunjukkan serapan pada sekitar 200 lebih panjang gelombang maksimum. Dan mulai puncak lagi dari 250 sampai sekitar 320-an. Jadi spektrum SPF-nya menjadi lebar. Nah, ini sangat bermanfaat sekali. Ini tadi otomatis
ketika dua jenis tersebut, nano emas dengan reduktor asam sitrat dan penstabil asam oktil parametoksisinama tadi dicampurkan ke dalam bahan yang akan kita buat menjadi tabir surya, itu membuat tabir surya kita itu semakin bagus. Kenapa? Karena jangkauan range untuk mengeblok sinar matahari itu semakin jauh, bisa UVA dan UVB. Nah, dari penelitian tersebut disimpulkan bahwasanya semakin besar konsentrasi nano emas di dalam tabir surya, maka semakin tinggi nilai SPF-nya. Artinya, kalau semakin tinggi nilai SPF-nya, semakin bagus tabir surya yang digunakan dalam menyerap sinar UV. Nah, sampai di sini penjelasan saya, maka silahkan kalau memang ada yang tertarik untuk membuat nano emas dicampurkan dalam krim tabir surya sebagai misalkan Anda punya punya cita-cita saya ingin mempunyai produk skincare sendiri. Nanti saya ingin membuat atau menjadi owner sebuah klinik skincare yang bagus. Anda bisa mulai dari penelitian yang berhubungan dengan itu. Nah, sampai di sini semoga bisa dipahami. Terima kasih atas waktunya untuk mendengarkan saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.